jamaah yang saya muliakan, yang saya banggakan, segenap jamaah Majelis Taklim Riyadul Jannah yang mudah-mudahan Allah dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka kegiatan rutinitas kita, yaitu Majelis Taklim kita yang kita cintai, Majelis Taklim Riyadul Jannah di minggu ketiga ya. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah menjadi penghapus dari hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah keridhaan Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kabul hajat-hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Salat rizal semoga diucapkan dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat innal dhulumati ila nur amil dhalalati ilal huda. Baik, langsung saja kita tawasul. Pertama kita tawasul Rahman yang nanti mohon dipimpin oleh Pak Rahmat. Allah ilaha wa la hadrati sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti wa ansari summa ila arwahi abaihi wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum was sahabati wal qarabati ajmain summa sallallahu sahibul tawassul ilahi tawassalna bi qur'anika karim tunawwir basirati wa sam'i wa maqlati wa tulhimuni rusydi wa tarjuquni ilma yaqini tuwafiqni li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubati nasuhin taghfiru li dunubi wa zallati wa tanduruni fi kulli halin wa lamhatin tunaji biha min hawli yaumil qiyamati wa bil mustafa rasul tasrahu li sadri tuyasiru li amri wa takshifu qurbati sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya rabbi salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim ya rabbi salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim ya rabbi salli ala Muhammad ya rabbi ballighul wasila ya rabbi salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim ya rabbi salli ala Muhammad ya rabbi khussahu bil fadila ya rabbi salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim ya rabbi salli ala Muhammad ya rabbi warda 'anis sahaba ya rabbi salamu alaik zainal anbiya salamu alaik abqal azkiya assalamu alaik ahmad ya habibi assalamu alaik taha ya tabibi assalamu alaik ahmad ya habibi assalamu alaik taha
لك شفاعات وهذا المطلب يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثله مثلك ما رأينا قد يا وجه الشرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وضري أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا مماجد يا إمام القبلتين
sallallahu ala Muhammad marhaba sallallahu alaihi wasallam marhaba sallallahu ala Muhammad marhaba sallallahu alaihi wasallam marhaba Rabbi maghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah علم شري وأخفى يا الله واستجيب دعوتي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع صالحاتي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله. Untuk pembacaan kisah maulid, mudah-mudahan Allah akan tambahkan rasa cinta kita pada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang akhir kita dapat mampu untuk bersalawat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW pada setiap waktu kita yang ada. Baik hadirin sekalian, untuk meningkat acara selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan butir-butir nasihat ceramah agama yang nanti akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Sofyan Hajansa SPD. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد صدق العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramun wal Muhtaramun, para asatidz, para tokoh masyarakat, khusus yang sama-sama kita muliakan. Di hadapan kita ada guru kita bersama Akhina Fillah Ustaz Nurdin, Akhina Fillah Ustaz Basit, guru khusus yang sama kita muliakan Sohibul Wilayah, Bapak Ketua RT 008 RW 007 Bapak Jejen, dan habis khusus yang sama-sama kita muliakan Sohibul Bait Bapak Rahmat keluarga. Mudah-mudahan kita doakan beliau semua, Allah mudahkan urusannya, Allah sehatkan badannya, Allah panjang umur, taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segenap jamaah Majista Riyadul Jannah yang saya banggakan, yang saya muliakan, yang mudah-mudahan malam ini dalam keberkahan rahmat dan fadilahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada hati-hatinya mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Dari sejak kita masih di dalam kandungan ibu kita sampai detik ini, Allah tiada hati-hatinya mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Dari tidur, dari bangun tidur sampai tidur lagi, nikmat Allah tidak pernah berhenti tercurahkan untuk kita semua. Bahkan tidur pun nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidur itu disebut nikmat, Pak? Karena banyak orang di luar sana, orang-orang barat, tidur pun harus pakai obat, Pak. Kalau kita cuma nempel di bantal, rebahan di kasur, langsung tidur. Berarti tidur itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah, salah satunya kita bisa berkumpul di tempat yang penuh keberkahan pada malam hari ini. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah
ke majelis ini walaupun hujan, diguyur hujan dari tadi, menjadi wasilah langkah demi langkah kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Duduk kita di tempat ini, duduk demi duduk kita, Allah angkat derajat kita, dan tidaklah pulang kita dari majlis ini sehingga dosa kita telah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Salawat lisan semoga limpah kehadiran baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minal dhulumati ila nur aw minadh dhalalati ilal huda. Baik Bapak-bapak jamaah sekalian, sedikit ilmu yang akan saya sampaikan ini buat pengingat diri saya pribadi, khususnya dan umumnya untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih berada di bulan Rajab ya. Bulan Rajab ini termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Firman Allah dalam surat At-Taubah, bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Ini Allah tetapkan 12 bulan ini para jamaah sejak penciptaannya langit dan bumi. Jadi Allah ketika menciptakan langit dan bumi, Allah telah memutuskan, Allah telah menetapkan ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah paling muliakan. 3 bulan berturut-turut. Ini yang jelaskan, yaitu bulan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ini ada yang pecah satu, yaitu bulan Rajab. Jadi bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pahami dulu Pak, apa itu Rajab Pak? Rajab itu berasal dari kata tarjib atau ta'zim, artinya mulia atau agung. Jadi bulan Rajab ini bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menurut para ulama, Rajab itu adalah salah satu nama sungai yang ada di surga ya, yang putihnya lebih putih dari susu, manisnya lebih manis dari madu. Buat siapa sungai Rajab ini? Diperuntukkan buat orang-orang yang puasa di bulan Rajab. Makanya salah satu amalan, salah satu keistimewaan ketika kita di bulan Rajab, kita banyak berpuasa sunnah ya. Puasa sunnah Rajab boleh tidak ada ketentuan menurut hadis tanggal berapa Pak. Yang penting di bulan Rajab kita puasa sunnah. Apalagi puasanya itu di hari Senin Pak, Senin Kamis di bulan Rajab, itu dapat pahalanya double. Pahala puasa Senin Kamis, yang kedua pahalanya puasa Rajab. Sempetin Pak di bulan Rajab, mumpung masih ada waktu kita di bulan Rajab ya. Di bulan Rajab ini ada salah satu peristiwa Pak yang luar biasa, yaitu peristiwa apa Pak? Peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bapak-bapak jamaah sekalian, Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran bukan merupakan kitab sejarah, tapi Al-Quran itu memuat banyak sejarah. Di antara sejarah-sejarah yang diceritakan di dalam Al-Quran, tidak ada Allah meriwayatkan menceritakan peristiwa luar biasa yang dimulai dengan kata subhanalladzi. Jadi hanya peristiwa Isra Mi'raj yang Allah ceritakan yang dimulai dengan kalimat subhanalladzi, maha suci Allah. Isra Mi'raj ini adalah peristiwa besar yang kita tidak bisa pahami dengan akal Pak.
Kita bisa yakini, bisa pahami peristiwa Isra Mi'raj ini dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat bi'abdihi di sini Allah menggambarkan, Allah menceritakan makna dari kalimat bi'abdihi ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala dari kalimat bi'abdihi ini menjelaskan ada dua data, Pak. Yang pertama, namanya disebut hamba itu ada ruh, ada jasad, Pak. Berarti Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj ini dengan ruh dan jasadnya, karena orang bilang sekarang tuh Nabi Muhammad Isra Mi'raj hanya ruhnya saja. Kalimat bi'abdihi ini membantah, Pak. Seseorang dikatakan hamba itu berarti terdiri dari unsur jasad dan ruh. Jadi Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah sampai ke Sidratul Muntaha, ruh dan jasadnya. Itu data pertama dari kalimat bi'abdihi. Data yang kedua kalimat bi'abdihi adalah Nabi Muhammad benar-benar disebut hamba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar-benar Nabi Muhammad itu diaku sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bicara hamba, apakah kita bukan hamba Allah? Sama hamba Allah. Kita ngaku hamba Allah, tapi kira-kira Allah mengakui nggak kita bahwa kita hambanya? Belum tentu ya, Pak. Kita kenal Presiden Prabowo, Pak. Kenal nggak? Kenal, sering lihat di TV. Tapi Prabowo kenal kita nggak, Pak? Enggak. Ya, kita ngaku hamba Allah nih. Saya hamba Allah. Tapi kira-kira Allah ngakuin nggak hamba Allah? Hamba kita? Ya belum tentu. Iya, belum tentu. Nabi Muhammad disebut bi'abdihi ini menandakan bahwa Nabi Muhammad benar-benar diakui oleh hamba Allah. Karena apa? Isra Mi'raj ini menurut para ulama, Pak, salah satu hadiah dari Allah untuk Nabi Muhammad. Karena sebelum pelaksanaan Isra Mi'raj ini dinamakan Amul Hazmi, tahun kesedihan. Jadi pada tahun itu Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh siapa, Pak? Oleh istrinya Sayyidatina Khadijah dan pamannya siapa? Abu Thalib. Kalau kakeknya Abdul Muthalib. Pamannya Abu Thalib. Benar ya? Iya, dengan benar. Jadi di tahun itu Nabi Muhammad ditinggal oleh pamannya Abu Thalib dan istrinya Sayyidah Khadijah. Jadi makanya dinamakan Amul Hazmi, tahun kesedihan. Nah, dari kesedihan itu Allah itu memperjalankan Nabi Muhammad sebagai salah satu hiburan, bahkan dikatakan bi'abdihi. Jadi Allah mengakui bahwa Nabi Muhammad benar-benar hambanya Allah. Ya, kalau kita mudah-mudahan, Pak, ngaku hamba Allah, mudah-mudahan kita juga diakui oleh hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa oleh-oleh terpenting dari peristiwa Isra Mi'raj, Pak? Yaitu perintah sholat. Kalau Allah memerintahkan puasa, kalau Allah memerintahkan zakat, pergi haji melalui perantara malaikat Jibril. Tapi kalau Allah memerintahkan sholat, langsung Allah panggil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pentingnya sholat. Kata Nabi, awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah sholat. Jadi amalan yang paling pertama yang Allah hisab untuk manusia itu untuk hamba Allah adalah sholat. Ya. Fa'in soluhat sayru amalukum kullu. Apabila sholatnya baik, insya Allah amal yang lainnya juga baik. Fa'in fasadat sayru amalu. Apabila sholatnya kurang baik nih, Pak, apabila sholatnya buruk, ya kita amal-amal yang lain juga nanti belum tentu disangka baik, Pak, bisa jadi buruk. Makanya patokannya sholat. Makanya Allah di dalam Al-Quran memerintahkan sholat itu dengan kalimat aqimis sholat, bukan if'alis sholat, Pak. Bedanya apa, Pak? Ada aqimis sholat, ada if'alis sholat. Kalau aqimis sholat itu dirikanlah sholat. Kalau if'ali sholat, kerjakan sholat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita itu untuk mendirikan sholat.
sholat, bukan mengerjakan. Karena apa? Mendirikan sholat itu ya, jadi kaifiah amalan-amalan sholat, pelajaran-pelajaran sholat dibawa di luar sholat. Sholat yang akimis itu tanha anil fasya iwal munkar. Jadi yang dimaksud akimis sholat yang bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Namun hanya kalau misalkan kita mengerjakan hanya sebatas menggugurkan kewajiban, Pak. Ketika kita habis sholat, kita maksiat kembali. Makanya kan ada istilah STMJ, apa itu, Pak? Sholat terus maksiat jalan. Ya sholat ya maksiat jalan. Berarti dia bukan mendirikan, Pak, tapi hanya mengerjakan sholat. Ya, mudah-mudahan kita bukan hanya sebatas menjalankan sholat, tapi juga mendirikan sholat. Sholat yang kita dirikan tanha anil fasya wal munkar. Sholat yang kita dirikan bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Mudah-mudahan kita bisa menjaga sholat kita sehari 5 waktu ya, Pak, seperti itu. Mungkin itu saya yang dapat sampaikan ya, kurang lebihnya mohon bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sadaqallahul adzim. Al-ayah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan keluarga besar Shahibul Bait, sahabat kita, tetangga kita, Bapak Rahmat beserta keluarga besarnya. Semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Guru kita bersama Al-Mukarram Ustadz Sofyan Hadiansyah SPDI, kita doakan semoga guru kita selalu terjaga dan dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shahibul Wilayah, Ketua RT 08 yang sudah tidak asing lagi, Bapak Jejen, semoga beliau dilimpahkan kesabaran dan ketabahannya di dalam mengayomi kita selaku warga masyarakatnya. Hadir di tengah-tengah kita guru-guru kita, Al-Mukarram Ustadz M. Nurdin, Al-Mukarram Ustadz Abdul Rashid, sepuh bin sepuh, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, seluruh jamaah Majelis Tahlim Riyadul Jannah. Semoga seluruhnya kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah di kesempatan malam hari ini
di tengah-tengah waktu istirahat kita, ditemani rintikan air hujan yang menambah sahdu suasana majelis kita. Mudah-mudahan niat dan duduknya kita di majelis ilmu ini senantiasa mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan wasilah majelis taklim ini mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kita dijadikan keturunan anak-anak yang saleh dan salehah. Allah mudahkan segala ikhtiar kita. Allah keluarkan kita dari berbagai macam kesulitan-kesulitan kehidupan kita. Salawat teriringkan salam terlimpah ruahkan keharibaan junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kita selaku pengikutnya yang akan setia hingga akhir hayat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di mukadimah tadi penggalan ayat yang kami baca surat Ghafir ayat 60, surat ke-40 dalam Al-Quran ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Tuhan kita berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan bagimu. Jadi doa itu perintah Allah kepada kita sebagai seorang hamba. Dan doa itu merupakan rangkaian komunikasi antara kita makhluk yang diciptakan dengan Allah Zat yang telah menciptakan kita. Siapa di antara kita yang sering bermunajat dan berdoa kepada Allah, maka sudah barang tentu manusia itu intensif menjalin komunikasinya kepada Allah. Orang yang sering menjalin komunikasi kepada Allah, maka insya Allah akan Allah cukupi segala kebutuhan-kebutuhannya. Jadi yang Allah perintahkan kepada kita sebagai seorang hamba dalam menyikapi dan menanggulangi berbagai macam persoalan-persoalan kehidupan itu bukan mengeluh, tetapi berdoa. Doa itu merupakan suara hati yang kita lafazkan dengan lisan kita. Setelah doa itu kita utarakan dengan ucapan kita, perbuatan kita itu harus mengarah kepada apa yang telah kita minta. Contoh sederhana begini, Ustadz mohon keikhlasannya doakan agar saya bisa berangkat umroh. Kan rata-rata orang begitu ya, Ustadz doakan saya agar saya bisa berangkat haji. Ya, ketika seseorang minta didoakan kepada orang lain, bukan berarti dia tidak yakin dengan doanya. Dia menganggap orang itu lebih alim, sehingga getaran doanya lebih didengar kepada Allah. Dia butuh itu. Ketika kita minta doakan kepada orang lain agar kita bisa berangkat haji, maka gerakan kita buka rekening, Pak. Buka rekening tabungan ibadah haji. Minta doain berangkat haji, kerja males, nabung ogah, daftar kagak mau, berangkat gak kira-kira? Ya. Jadi ketika kita minta didoakan dan kita berdoa, maka gerakan kita menuju kepada apa yang kita minta. Ustaz
Ustadz doakan agar keluarga kami punya keturunan anak yang soleh dan soleha. Didik anak itu ilmu agama. Jadi ketika kita berdoa tapi perbuatan kita tidak relevan dengan doa kita, itu kemustahilan, ya. Kita akan mendapatkan apa yang kita minta. Ya. Bapak ingin rezeki lancar. Cara membuka pintu rezeki kan dengan sedekah kan? Tapi kita pelit. Ya. Kalau bisa sedekah sampai kaya, jangan kaya dulu baru sedekah. Coba Bapak balik. Kita kadang-kadang, Ustadz kalau usaha saya sukses, berhasil dan tembus, saya akan nyumbang masjid. Jadi Allah diajak main begitu sama kita. Nyumbang dulu biar usahanya lancar. Dan Allah gak butuh banyak apa yang kita berikan. Sedikit yang penting continue. Sama seperti kegiatan kita di majelis taklim ini, ya. Kita nggak perlu menghabiskan berbab-bab begitu, tapi selesai sampai di situ. Ya. Allah lebih senang kepada hambanya yang berbuat baik walaupun sedikit tapi terus menerus, dibandingkan sekali berbuat baik setelah itu tidak lagi melakukan kebaikan. Ya. Jadi poin yang pertamanya, doa itu, ya, berdoa itu merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba yang berdoa, dia mengakui ketidakberdayaan sebagai seorang manusia. Dia sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru sebaliknya, kalau ada manusia yang tidak pernah berdoa, itu wujud keangkuhan dirinya. Ya, kalau manusia tidak pernah meminta, itu wujud manusia yang angkuh. Ya, makanya dalam hadis baginda Nabi, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi ketika Bapak berdoa, maka secara otomatis Bapak sedang melakukan aktivitas ibadah. Nah, sekarang rubah gaya rotasi kehidupan kita. Ketika kita terhimpit pada sebuah persoalan kehidupan, tolong himpitan kehidupan itu jangan dipublikasikan melalui status WA. Ya Allah, hidup gini amat ini ya. Nolongin ada nggak? Ya, CS paling bilang ngeluh gitu. Batin kagak ya? Paling ngirim gambar ketawa deh tuh ya. Ya bisa aja kan gitu. Ya. Caranya bagaimana Pak? Kita ketuk pintu langit. Ya. Kita bangun di sepertiga malam bermunajat kepada Allah. Kan cuma Allah yang bisa mengeluarkan kita dari persoalan-persoalan kehidupan. Kita nih Pak, tidak memiliki daya dan upaya untuk keluar dari persoalan kehidupan kita. Posisi kita hanya bertahan, berserah diri, berpasrah diri, berikhtiar, berbuat, berdoa. Kalaupun kita keluar dari masalah kehidupan kita, itu bukan karena skill kita, karena memang Allah yang memberikan kemudahan dalam ikhtiar kita. Kita jangankan menghadapi masalah yang berat, menghadapi istri satu di rumah aja kan pusing, ya kan? Pusing nggak? Ayo jujur, ya, takut amat orang. Pusing kan? Siapa enggak? RT. Ya. Ada yang istrinya masuk rumah sakit gara-gara mikirin lakinya begadang mulu, ada begitu. Laki begadang mulu, pulang malam mulu mikirin, jadi sakit nggak? Sakit, ya. Kita mendesain anak-anak kita nggak mampu Pak.
Kalau kita mau jujur, kenapa kita menyekolahkan anak-anak kita? Karena keterbatasan waktu kita mendidik anak-anak kita. Iya kan? Kenapa kita titipkan anak-anak kita ke ustadz, ke ustazah untuk belajar majelis ilmu, hadir di majelis ilmu untuk paham ilmu agama? Karena memang kita memiliki keterbatasan, tidak mampu mendampingi anak kita pada porsi itu. Kita mendesain masalah keluarga kita aja butuh peran orang lain. Ya. Sehingga ketika kita sudah dalam kondisi yang terjepit, terhimpit, problematika kehidupan kita rasakan teramat berat, sudah ya, kita banyak bersimpu dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama tuh Pak. Yang kedua, manusia itu Pak, kalau sudah wafat ya, maka seluruh amal dan dosanya itu terhenti. Ini kita masih hidup begini, ini potensi melakukan amalia, potensi melakukan maksiat itu masih terbuka Pak. Kadang-kadang duduk di majelis taklim aja kita masih bermaksiat. Ustaz Sandi pokoknya cakep tuh. Wah, dijahitin tuh, mau bayar deh tuh. Ya kan? Ini orang taklim rajin doang, tapi suruh bikin koko nggak pernah mau tuh orang. Emang kagak mau kompak dia. Kita di majelis taklim loh, di majelis ilmu, tapi potensi maksiat kita masih terbuka lebar. Makanya kalau orang masih ada nafasnya, ya, masih diberikan kesempatan hidup di permukaan dunia ini, itu dua potensi itu masih ada. Tergantung kekuatan kita untuk mempertahankan suara-suara nurani kita. Kalau Bapak punya niat ngaji, itu suara nurani Pak. Suara nurani itu suara-suara kebaikan. Besok malam minggu saya mau hadir taklim di rumah Pak Rahmat. Bapak niat hari Sabtu tuh, hari Sabtu pagi. Udah niat termalam mau ngaji. Bisa nggak mempertahankan niat kebaikan itu sampai hari gini? Ya. Ya sama seperti saya ketika diundang orang. Ya. Sebuah kebahagiaan besar ketika yang diundang itu datang. Dan saya juga bahagia bisa mengabulkan undangan gitu. Terlepas nanti ya tuan rumah perhatian atau enggak itu masalah lain. Ilok kita pulang kagak ada tentengan ya. Singkong mah ada kan gitu. Jadi niatnya bukan itu Pak, itu bonus. Ya. Iya Ustaz mau datang orang difasilitasi kan kita kadang gitu ya. Coba hidup nganggur capek, kerja capek. Orang nganggur pengen kerja, udah kerja pengen pindah kerja, udah pindah kerja pengen balik lagi ke pekerjaannya yang lama. Orang nganggur tidur mulu seharian capek nggak? Oh pada pegel Pak. Orang kerja seharian kerja capek nggak? Capek. Memang dunia tempat capek. Ya. Bagaimana agar amalia kita kalaupun terhenti nafas kita tapi masih mengalir? Nah itu. Orang yang paling bahagia itu orang yang terhenti nafasnya tapi amal kebaikannya masih didapatkan. Itu orang paling bahagia tuh. Sama seperti orang pensiun udah gak kerja masih dapat gaji pensiun, bahagia gitu orang tuh. Itu udah orang paling bahagia Pak. Nganggur aja digaji. Coba aja Bapak yang kerja jauh berangkat 4:30 subuh kan ke Daan Mogot, kebanjiran, hujan gede, geruduk harus berangkat. Begitu ngeliat teman kita jam 7 aja lagi goes, jam 8 berisik banget itu di handphone.
ngopi jam 8 ngopi di warung kopi. Apa kita bilang? Orang enak banget hidupnya. Ya, kita udah kena asap, udah kena polusi, udah kena banjir, dia masih wehan pakai tanah buntu, masih ngopi. Kita lihat orang begitu aja udah bahagia. Bagaimana nanti ketika di alam barzah, alam kubur, kitanya sudah tiada, nafasnya sudah terhenti, tapi masih mendapatkan aliran amal kebaikan. Ya. Itu poinnya tadi itu. Ya. Shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi au walidin shalihin yad'ulah. Yang terakhir tuh doa anak yang saleh ya, yang mendoakan. Makanya masyarakat Suropati RT 08 berinisiasi ingin mengadakan ruahan, itu bentuk amalia dari hadis baginda Nabi yang ujung tadi. Ya. Ruahan itu kan artinya arwah ya, mendapatkan awalan ruh, akhiran an. Jadi mendoakan para orang tua yang telah meninggal dunia. Biasanya tradisi ruahan itu diadakan menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Ya. Orang yang suka mendoakan orang yang sudah meninggal, nanti ketika dia meninggal, dia mendapatkan balasan yang sama. Kan sesungguhnya apa yang kita lakukan akan berbalik kepada kita. Kalau kita jahat kepada orang, kita akan mendapatkan kejahatan yang sama. Kalau orang yang kita jahatin gak bisa balas, nanti kejahatan dapat dari orang lain balasannya. Ya, kita punya urusan sama orang kalau beres. Mungkin orang itu nggak punya kekuatan balas kita, nanti kita dikelicin lagi pak sama orang lain, lebih menyakitkan lagi. Ya, siapa yang menuai, siapa yang menanam, dia yang akan memanen hasilnya. Hidup itu begitu. Jadi kalau bapak berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya kebaikan itu bukan buat orang lain, tapi berbalik kepada diri sendiri. Makanya kalau sudah berbuat baik kepada orang lain, niatnya jangan berharap agar orang yang sudah kita bantu bisa balik membantu kita. Kalau itu yang kita niatkan, siap-siap saja kita menjadi orang yang paling kecewa nanti. Kalau kita menanam kebaikan kepada orang lain, niatkan kebaikan kita itu biar Allah saja yang membalas kebaikan itu. Saya menolong saudara, niat saya karena Allah, agar ketika saya kesulitan nanti biar Allah yang membalas saya dan menolong saya. Dan pertolongan Allah itu jauh lebih sempurna dibandingkan pertolongan orang lain. Pertolongan Allah itu jauh lebih maksimal dibandingkan pertolongan seorang hamba. Kadang-kadang seorang hamba membalas kebaikan kita maunya 50-50 seri. Kemarin saudara saya pinjemin uang 100.000, sekarang saudara lagi butuh nih, saya kasih 100.000 impas ya. Kan gitu-gitu ya. Ada nggak kita dipinjemin duit sama orang 100, kita butuh, kita minjem, ente baik sama saya, sekarang saya lagi ada lebih, ente butuh, nih pakai 10 juta. Ente balikin syukur enggak, ya udah saya ikhlas. Ada nggak yang begini? Ada lah, banyak nih. Banyak nggak? Nih kayak Pak RT nih, ya. Ada nggak nih Pak RT JJ nalangin warganya yang nunggak? Itu kalau begitu Pak ini RT, kalau belum meninggal Pak. Terus gas. Jadi Islam itu Pak hadir mengislamkan tradisi yang sudah berlaku di masyarakat. Ruahan itu tradisi, tapi melalui proses islamisasi diislamkan itu tradisi itu menjadi aktivitas kebaikan. Di dalamnya ada pembacaan surah Yasin, didahului oleh kirim Fatihah, kemudian zikirullah, lalu doa. Itu kan amalia-amalia soleh semua kan.
perbuatan-perbuatan baik semua kan. Jadi kalau ada pertanyaan sampai atau tidak, itu bukan wilayah kita. Kita nggak bisa tembus berpikir sampai persoalan ukhrawi. Jangankan mendesain persoalan akhirat, apa yang terjadi pada diri kita esok hari, bahkan bangkit dari duduk ini, kita nggak ada yang tahu. Jadi kalau kita masih berdebat sampai atau tidak sampai, nggak sampai ke situ kita. Ya. Pernah dengar nggak tuh di postingan handphone tuh? Ya, saya pernah lihat di postingan handphone begini. Ini handphone nih, Bapak kalau mau tidur dalam posisi off kan, mati. Handphone dimatiin tuh. Tep. Begitu dimatiin, matiin jam 8 malam. Ustaz Rosyid WA jam 9 malam. Ustaz Sofian WA jam 10 malam. Ustaz Nurdin WA jam 11 malam. Ini kan kalau WA berarti kan janjian Pak ini. Sejam WA ya. Kita buka jam 5 pagi. Posisi handphone sedang mati, dapat pesan jam 9, 10, 11 bisa masuk. Begitu kita buka, update datanya. Ustaz Sofian jam 9, Ustaz Rosyid jam 10, Ustaz Nurdin jam 11. Padahal posisi handphone sedang mati. Begitu kita buka subuh, itu masuk semua Pak. Paham ya? Handphone saja mati, dikirim WA jam 9, sampai pesannya itu. Coba deh, Bapak lacak. Saya semalam meriang, habis Isya tidur. Jam 8 kurang tidur. Tiba-tiba ada pengurus masjid WA, Ustaz besok bisa ngisi kuliah subuh Masjid Pisangan. Dia WA setengah 9, saya tidur jam 8. Begitu saya bangun sholat subuh buka handphone, nyeselnya bukan main ya Pak. Ya. Lewat gak tuh kuliah subuh? Lewat. Padahal handphone mati, masuk gak pesannya? Masuk ya. Posisi mati, tapi masuk. Terbaca gak sama kita? Terbaca. Ya. Dan kita punya keyakinan ketika orang tua kita meninggal, kita sebagai darah daging anak keturunannya mendoakan orang tua kita. Bahasa doa kita apa? Ya Allah, lapangkan alam kubur orang tua kami. Gitu kan ya? Hapuskan dosa-dosa kedua orang tua kami. Allah Zat yang maha mendengar. Ya. Dan Allah Zat yang maha tahu. Bahkan Allah tahu isi hati kita yang belum kita ekspresikan dan kita ungkapkan dengan zahir lisan kita. Allah tahu itu. Dan Allah itu maha rahman, maha rahim. Ketika seorang hamba berdoa kepada Allah, apalagi doa anak kandung darah dagingnya, agar kedua orang tuanya diselamatkan dari siksa kubur, Allah rahman rahim Pak. Saya punya keyakinan Allah pasti akan kabulkan doa kita itu disampaikan kepada kedua orang tua kita. Allah itu nggak kayak kita. Kita pesan suka lupa, dititipin duit suka kurang, dipesenin omongan suka lebih. Orang cuma dikasih salam doang ngomong sampai 2 jam. Gak salah dari Guru Nurdin. Kita cuma bilang apa? Bang, salamnya itu doang. Nyampein salam 2 jam itu ngomongnya. Ngopi. Apa salam dari Guru Nurdin? Wah, kata Guru Nurdin ente begini. Padahal kan ngomong apa? Salam doang 2 jam. Tapi kalau nitip duit kurang apa lebih? Nitip duit 200 dikasih 150 apa bahasa kita? Tadi gue kesini bensin gue habis pisan, gue udah kantongin duit udah gitu banyak bocor. Kalau bensin komplit 20.000 kali karena ada bannya tubles jadi 30.000 nambah jadi 50.000. Ini tolongin dah tuh duitnya 150.000 ya. Kalau lo ikhlas alhamdulillah, kalau enggak ya gue ganti kan gitu. Kurang nggak tuh duit? Kurang. Tapi hitung-hitungan Allah gak gitu. Kita sedekah gak kurang mah, balasannya malah lebih.
Kalau kita berbuat baik 1 dibalas oleh Allah 10. Kalau kita niat melakukan kejahatan, Allah tidak catat kejahatan kita. Itu ajibnya matematika Allah tuh. Nah cuma sayang 1000 sayang, kita kurang yakin. Berangkat dari ketidakyakinan kita itu, pada akhirnya semangat kita untuk bersedekah rendah. Coba kalau keyakinan kuat, niatnya kuat nggak? Kuat. Dari sini ke Masjid Al-Muhajirin jauh nggak? Dekat. Kalau jalan kaki kuat nggak? Kuat. Kenapa ketika azan nggak datang ke masjid? Masalahnya apa? Nanggung katanya. Kita itu nanggung. Apa namanya? Nanggung Niatnya kurang kuat. Ya. Orang Pak kalau niatnya sudah kuat, jauh jadi dekat, berat jadi ringan, karena berangkat dari niat yang kuat. Kayak hari-hari ini nih, hujan sering nih Pak, terutama waktu subuh. Ya. Ada sahabat Nabi itu, ketika dia berangkat ke masjid, dia sholat selalu menggunakan gamis putih, ingin mengamalkan sunnah Nabi. Nabi itu paling seneng kalau pakai warna-warna putih. Makanya kalau bisa bapak itu punya bini, kalau nyari mukena putih aja Pak. Ini udah punya anak, mukena Hello Kitty gambarnya sama SpongeBob. Dulu kalau sholat rame banget ya, gambar kembang-kembang ya, atau kotak-kotak. Mendingan putih Pak, mengingatkan kita pada kematian. Jadi sahabat Rasul ini setiap melangkah ke masjid, rumahnya agak jauh dari masjid, tiba-tiba terpleset jatuh, gamisnya ternodai oleh kotoran. Datang iblis tuh ngebisikin, udah pulang aja nggak apa-apa, udur, kan kamu udah niat mau ke masjid, niatnya udah berpahala. Kan kalau sholat gamis kotor begini karena najis nggak sah juga sholatnya. Udah mending pulang aja, maghrib masih ada besok, pulang nih. Begitu pulang sampai rumah, dia bukannya malah membatalkan niatnya ke masjid, dia buka lemari, ganti gamis baru, jalan ke masjid. Ya, laporan nih anak buahnya iblis kepada bosnya, bos itu yang saya godai imannya kuat juga bos, berangkat lagi ke masjid. Udah kamu godain lagi tuh, jarak hampir sampai masjid jatuh lagi Pak, kotor lagi gamisnya, dibisikin lagi. Tuh kan saya bilang juga apa, emang udah nggak boleh kali ke masjid, udah pulang aja, sholat di rumah juga sama aja, udah buruan, nggak usah lama-lama, lagi udah mau komat. Kita kan kadang-kadang nggak mau ke masjid apa, udah komat. Gue sih mau ke masjid, cuma kalau begitu gue ke masjid udah komat. Gue sholat kata kalau ketinggalan malu kan gitu ya. Jadi gara-gara malu kagak ke masjid. Hebat bener nih alasan orang ini. Balik nih orang ke rumahnya, dia buka lemari lagi, ganti gamis lagi. Begitu mau melangkah, ceritanya anak buahnya iblis laporan. Apa kata iblis? Jangan kamu godain, udah biarkan dia datang ke masjid, bila perlu kamu bantuin, langkahnya dipercepat gitu. Nah ini langkahnya dibantuin Pak sama setan, biar dia buru-buru sampai ke masjid. Bingung ya orang, tadi digodain, sekarang kok dibantuin. Ternyata kalau kita berangkat ke masjid ya, digoda sama setan, kemudian kita nggak patah semangat, itu malaikat mendoakan kita agar Allah mengampuni dosa kita. Langkah kedua, digodain lagi, kita masih ke masjid,
itu malaikat mendoakan kita, dosa kita diampuni, dosa keluarga kita juga diampuni. Nah iblis nggak mau tuh ntar yang ketiga. Ini orang dosanya diampuni, dosa keluarganya diampuni, dosa tetangganya satu RT diampuni gara-gara niatnya kuat ke masjid. Makanya kalau Ustadz Rosid ke masjid bannya bocor, dia masih dorong motornya ke masjid, dia nggak pulang, itu dosa Ustadz Rosid diampuni, Pak. Sampai masjid motornya hilang, besoknya nggak kapok masih datang ke masjid, itu dosa Ustadz Rosid sama keluarganya diampuni. Besoknya Ustadz Rosid dijahatin sama orang pulang pergi ke masjid, itu dosa Ustadz Rosid, dosa keluarganya Ustadz Rosid sama dosa tetangganya Ustadz satu RT diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Orang yang istiqomah pada keyakinan beribadah itu ganjaran pahalanya lebih besar. Tapi kalau Bapak batalkan niat kebaikan Bapak, nanti yang terjadi akan menyesal. Coba di antara anggota majelis ini, ada nggak yang menyesal satu ibadah tidak bisa dilakukan? Ada nggak yang ketika malam hari ini nggak ngaji besok kan nyesel? Nyesel banget gue semalam tuh Rahmat nggak datang gitu. Nah itu kalau Bapak udah punya perasaan begitu Pak, itu daya voltase iman Bapak itu udah cakep. Ya. Oleh karenanya saya ingin memberikan satu arahan. Tradisi rowahan itu kegiatan yang baik ya. Kalau di lingkungan kita lazimkan, bahkan kita lakukan secara berulang-ulang rutin setiap tahunnya menjelang bulan suci Ramadan, itu berfaedah kebaikan ya. Jadi jangan anggota majelis ini memperdebatkan ya. Jadi kalau seluruhnya unsur-unsur ibadah itu insya Allah Pak punya niat baik dan ganjarannya baik ya gitu. Jadi pahala diterima atau tidak kita kejauhan cara berpikirnya, itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja Pak yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pak Rahmat ketemu ke rumah sakit ya? Ada yang sakit? Anak, kita doakan semoga anak Pak Rahmat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sama-sama kita dengarkan butir-butir nasihat yang bersedia disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Sandi Iskandar Muda. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa kita ambil hikmah dan intisarinya. Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya